Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي الخاطئة المذنبة وأوصيكم جميعا بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin dan muslimat sedang jamaah, kembali kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala semakin cinta dan memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Oleh karenanya mari kita menyempurnakan pujian dan kesyukuran kita atas segenap nikmat-Nya. Kembali juga mari kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat yang kita inginkan untuk mendapatkan syafaat pada saat yang nanti kita membutuhkannya insyaallah. Dalam kesempatan subuh yang berbahagia pada puasa pertama bulan Ramadan tahun ini, mari kita sama-sama menyimak firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas qad ja'akum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, qad ja'atkum mau'izatun, telah datang kepada kalian mau'izah, nasihat. Mau'izah terdiri atas perintah untuk dilaksanakan dan larangan untuk kita hindarkan. Mau'izah mir rabbikum, nasihat itu adalah dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhan kalian. Isyaratnya adalah bukan dari orang yang menyampaikannya, tapi yang menyampaikan itu hanya perantara. Nasihat itu dari Tuhan kalian, dari Allah Subhanahu wa taala. Wa shifaa'un lima fis sudur, dan obat dari segenap atau segala penyakit hati. Wahudan, petunjuk, pedoman. Warahmah, dan rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala lil mu'minin, untuk orang yang beriman. Yang pertama-tama, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perhatikan seruan panggilan Allah Subhanahu wa taala atau nasihat dari Allah Subhanahu wa taala itu ditujukan untuk semua manusia. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Tetapi endingnya, terakhir itu, nasihat itu akan mengantarkan 4 hal. Masuklah diantaranya adalah yang banyak perlu diperhatikan, syifa'un lima fis sudur.
obat bagi segenap penyakit hati. Maka dalam agama kita dikenal namanya tazkiyatun nufus atau tazkiyatun nafsi. Mensucikan hati, mensucikan diri, membersihkan hati atau membersihkan diri. Orang yang hatinya bersih berarti penerimaannya terhadap yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti mulus, pasti lancar, pasti mendatangkan ketenangan. Tetapi bagi orang yang hatinya tidak bersih, hatinya kotor, penuh dengan penyakit-penyakit hati, perasaannya berat. Selalu ingin menampakkan penolakan, tidak menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Maka seruan kepada sesama manusia, apakah kepada seluruh manusia, itu sudah diupayakan. Namun yang akan menjadi orang beriman hanya orang yang mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan ayat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi falidzalika falyafrahu." Katakan Muhammad, sampaikan kepada umatmu, dengan karunia Allah dan rahmatnya itulah hendaknya kalian bergembira. Itulah yang seharusnya menjadikan kalian senang. Apa fadlullah dan rahmatnya, karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Ada yang ulama mengatakan yang dimaksudkan adalah bulan Ramadan sebagai nikmat Allah Subhanahu wa taala, karunia Allah Subhanahu wa taala, dan rahmatnya adalah Al-Qur'an. Dan ada pula yang mengatakan fadlullah yang dimaksudkan adalah iman, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Qur'an. Tidak jadi persoalan. Tetapi mari kita perhatikan antara bulan Ramadan tidak akan berguna atau tidak bermanfaat kalau bukan dengan modal iman. Maka iman itu adalah, bulan Ramadan adalah nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala, sarana untuk melakukan amal-amal saleh untuk mendapatkan rahmat dan kasih sayang. Iman adalah penentu diterimanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan modal iman dan ihtisab, segala amaliyah atau amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang akan mendatangkan rahmat. Rahmat Allah, Al-Quran. Orang yang akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang beriman, karena warahmatul lil mu'minin, adalah orang yang memiliki Al-Quran. Memiliki Al-Quran berarti memperhatikannya, menjaganya, memperjuangkannya, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Apa kata beliau?
Yaqulullahu azza wa jal, Allah telah berfirman bahwa man syagalahul Qur'an wa zikri, siapa yang menyibukkan dirinya dengan Al-Quran, wa zikri, menyibukkan dirinya dengan mengingatku, maka a'taituhu afdala ma u'tiyas sa'ilin, kami akan berikan yang lebih baik daripada yang diminta oleh orang yang meminta. Hadis mulia ini menyatakan bahwa sekiranya ada orang yang lupa berdoa, tidak sempat meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala akan kebutuhannya karena dia sibuk dengan Al-Quran, sibuk dengan urusan agama Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menjamin. A'taituhu afdalah, akan kami berikan yang lebih utama, yang lebih mulia, mimma u'tiyas sa'ilin, daripada permintaannya orang-orang yang meminta. Tidak ada orang yang meminta sesuatu yang tidak baik. Pasti menurutnya yang baik, kalau bukan yang terbaik. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, lebih daripada permintaan orang-orang yang meminta, itu adalah kami berikan kepada orang yang sibuk dengan Al-Quran. Jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah, kembali bifadlillahi wa birahmati, dengan karunia Allah, dengan nikmat Allah. Kalau nikmat Allah kita yakini dengan bulan Ramadan, maka adakah waktu buat kita untuk tidak merasa senang? Kalau yang kita yakini fadlullah atau karunia Allah adalah iman, maka apakah kita merasa tidak punya masalah kalau iman kita turun, kalau iman kita berkurang? Karena iman itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fluktual, naik turun. Ada kalanya naik. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu fluktuatif, bisa kadang naik, kadang turun. Kapan iman itu naik, meningkat? Yazidu bitta'ah, ketika bertambah ketaatan. Berarti kapan iman itu menurun? Ketika ketaatan itu berkurang, menurun. Apalagi kalau kita melakukan dosa, wa yanqusu bil maksiyah, dan iman itu turun karena kemaksiatan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjadikan sebuah ukuran. Melakukan sesuatu kesalahan, sesuatu kemaksiatan, dosa kepada Allah, itu berarti mengeluarkan iman. La yasrikus sariku, tidaklah mencuri seorang pencuri. Iza yasriku, ketika atau saat dia mencuri, wa huwa mu'min, dia itu mukmin. Ketika melakukan dosa, melakukan pencurian saat itu, sekalipun mengaku mukmin, dia bukan mukmin. La yazni zani, tidak berzina seorang pezina. Iza yazni, ketika dia melakukan dosa zina itu, wa huwa mu'min, dia itu masih beriman. Itulah sehingga yang patut, yang wajib untuk kita jaga adalah memelihara amal saleh. Tadi malam kita sebutkan
bagi orang-orang saleh sangat khawatir dengan penjagaan amal salehnya. Mereka merasa bahwa melakukan amal saleh itu mudah, tetapi mempertahankan itu yang susah. Itu bagi orang saleh. Orang yang belum mantap kesalehannya, jangankan menjaga amal saleh, melakukan amal saleh saja susah, melakukan amal saleh berat. Maka orang saleh mengkhawatirkan amal salehnya dengan senantiasa menjaganya. Yang merusaknya adalah dosa, yang merusaknya adalah riya, tidak ikhlas. Maka mereka menjaga diri dari hal-hal yang bisa merusak amal salehnya. Jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita. Rentetan ayat yang kita baca dalam salat, yang akhirnya kata Allah Subhanahu wa taala, hadza bayanul linnas. Mulai dari wasari'u ila maghfirah, berlomba-lombalah, bersegeralah untuk menyambut maghfirah Tuhanmu. Bulan Ramadan, bulan ampunan. Bulan Ramadan adalah tempat untuk memperbanyak amal saleh dengan menjaga Al-Quran, membaca Al-Quran. Tidaklah atau belumlah menjadi kebanggaan bagi pembacanya kalau belum mengamalkannya, belum mentadabburi dan mengamalkannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rubba qari, banyak atau kadang banyak orang yang membaca Al-Quran, wal Qur'anu yal'anuhu, Al-Quran itu melaknatnya sendiri. Kenapa? Membaca tentang ayat-ayat persatuan, dia tidak bersatu. Membaca tentang ayat-ayat kemuliaan, ayat-ayat kemuliaan adalah memuliakan sesama, tetapi hanya dia yang mau dimuliakan, tetapi tidak tahu memuliakan yang lain. Maka itu adalah bentuk kehati-hatian yang perlu untuk kita perhatikan. Membaca Al-Quran itu adalah langkah awal daripada interaksi dengan Al-Quran. Mentadabburinya lalu kemudian mengamalkan, bahkan memperjuangkan, itu adalah cita-cita tertinggi bagi para penghafal atau para pemilik Al-Quran. Kita ulangi bahwa dalam perang Badar, perang-perang yang lain, yang ada di garda terdepan adalah para penghafal. Mengapa? Karena itulah keyakinan mereka. Al-Quran yang mereka miliki, yang mereka akan didekatkan secara khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala, kematian akan mempercepat untuk mendapatkannya. Maka mereka berada pada garda terdepan, dan saat Khalifah Utsman, disitulah tersadarkan bahwa kalau setiap perang yang banyak gugur, yang banyak syahid adalah para penghafal, maka harus atau mesti Al-Quran itu ditulis, dicatat supaya tidak hilang. Demikianlah, mari kita kembali. Bulan Ramadan sarana untuk mendapatkan segala keridaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah nikmat. Mensyukuri nikmat mendatangkan tambahan nikmat yang lain. Mensyukuri nikmat berarti menghindarkan kita dari ancaman Allah Subhanahu wa taala akan siksaannya. Syukuri bulan Ramadan dengan memanfaatkan, dengan menyibukkan diri untuk amalan-amal saleh dalam amalia-amalia bulan Ramadan.
dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan dalam hati bahwa jangan sampai bulan Ramadan ini adalah bulan Ramadan terakhir buat kita semua. Apa buat kita sehingga kita patut untuk menyempurnakan amal saleh atau menggunakan kesempatan ini. Jangan sampai kita tidak bertemu lagi dengannya. Dan segala yang kita lakukan untuk mengisi bulan Ramadan, itulah yang akan mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi falidzalika falyafrahu. Yang seperti itulah kita hendaknya bergembira, huwa khairum mimma yajma'un, karena rahmat Allah Subhanahu wa taala jauh lebih baik, jauh lebih mulia daripada segenap yang dikumpulkan manusia untuk kehidupan dunia. Ja'alani Allah wa iyyakum minal amilina wal faizin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.